Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah pada hari ini kita akan berada di video aksi nyata modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada support system yang selalu mendampingi saya yaitu Ibu Kristanti Sri Purwati selaku fasilitator, Ibu Helwia selaku pengajar praktek, dan saya sendiri di sini sebagai CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 61 Jakarta yaitu Budi Rahayu. Apa sih tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 3.3 ini? Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nah, apa sih prakarsa perubahan yang saya akan kembangkan di dalam aksi nyata modul 3.3 ini? Di sini prakarsa perubahannya adalah menumbuh kembangkan kolaborasi positif antara warga sekolah melalui program kewirausahaan NASA Student Company yang disingkat dengan istilah NASA SC. Nah, tahapan Bagja yaitu B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Nah, di dalam aksi nyata ini ada di area B dan A yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Pada buat pertanyaan di sini pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan pada murid melalui program NASA Student Company. Tindakannya adalah diskusi tentunya bersama kepala sekolah bagaimana program kewirausahaan NASA Student Company ini dapat terlaksana. Kemudian diskusi dengan guru kewirausahaan sekolah, materi dan praktik baik seperti apa yang akan diajarkan ke murid. Adapun rencana pelibatan murid yang tidak lain mampu meliputi dari suara, pilihan, dan kepemilikan. Di sini saya akan melakukan dialog dengan perwakilan tiap kelas untuk menguatkan ide dan gagasan praktik baik berkaitan dengan program saya yaitu NASA Student Company. Aset-aset yang diberdayakan di sini adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru dan karyawan, tata usaha, dan murid-murid kelas 10, 11, dan 12. Adapun modal fisiknya yaitu di koperasi sekolah, laptop, HP, dan LCD. Ini khusus aset yang digunakan pada saat tahapan dibuat pertanyaan. Waktu dan penanggung jawab yaitu Selasa, Rabu, dan Jumat dengan penanggung jawab yaitu CGP itu sendiri yaitu saya Budi Rahayu. Nah, di sini saya akan lampirkan dokumentasi yang terkait yaitu di sekolah ada sebuah ruang kecil yang dimana ruang kecil itu tidaklah dimanfaatkan secara maksimal sehingga saya harus mampu memberdayakan aset fisik ini untuk kegiatan yang berkorelasi dengan program yang berpihak pada murid. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan pada murid melalui program NASA Student Company? Maka ini terjawab dengan adanya modal fisik yang ada di gambar ini. Dari modal fisik ini yang sebelumnya ada namanya Konnichiwa, namun sejak tahun 2020 itu sudah tidak maksimal digunakan. Maka saya tergugah untuk bisa memberdayakan modal fisik ini yang berkaitan dengan mata pelajaran saya juga yaitu PKWU dengan menitik beratkan pada kewirausahaan. Sehingga nama program tersebut menjadi NASA Student Company. Nah, ini adalah kondisi foto-foto yang berkaitan yaitu di mana areanya cukup tidak terawat ya. Dari mulai kebersihan, kerapihan, sawang-sawang begitu banyaknya, debu ya, karena memang usang ya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya saya melakukan tahapan yaitu berkoordinasi dengan
kepala sekolah serta teman-teman rekan MGMP, maka ini adalah foto dokumentasinya. Selanjutnya adalah pelibatan murid dengan memaksimalkan melalui diskusi, yaitu diminta untuk mencari ide dan gagasan dari murid-murid yang akan mengakomodir suara pilihan dan kepemilikan. Bagaimana membangun murid-murid ini merasa memiliki ruang fisik ya, modal fisik yang ada tadi pada. Bu Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertemu kembali Bu Budi. Ya Ibu, mohon izin ini saya mau diskusi berkaitan dengan program yang bisa dilakukan oleh CGP yang berkesinambungan dengan pemanfaatan entah itu aset, entah itu kesempatan, baik itu yang programnya intrakurikuler, boleh kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini Bu, izin saya mau berdiskusi program yang akan saya kembangkan itu beririsan dengan mata pelajaran yang saya ampuh. Nah, mata pelajaran saya salah satunya kan ada biologi dan PKWU. Di sini saya akan lebih kembangkan ke PKWU-nya, yaitu membidik di area kewirausahaannya, Bu. Nah, di sekolah kita itu kan yang dekat koperasi itu ada ruang kosong kecil namanya Konnichiwa. Itu sudah lama off, Bu. Itu udah lama banget. Nah, nanti sekiranya Bu Sri mengizinkan, ada kiranya di sepekan itu entah mungkin seminggu hanya 2 kali, anak-anak itu belajar untuk berwirausaha di gedung area Konnichiwa itu, Bu. Gitu. Boleh, Bu? Boleh, monggo. Bagus sekali Bu Budi idenya. Iya, baik. Jadi nanti saya pengibasan, ibaratnya anak-anak kan sudah dikasih materi itu di kewirausahaan. Nah, nanti saya bisa terjunkan apa nih? APM-nya itu kita udah uploading, Bu. Ini adalah salah satu contoh misalnya untuk controllingnya, Bu. Jadi ada bentuk pembeliannya, ada bentuk penjualan, ada bentuk persediaannya. Kalau grand design kami untuk awalan kita coba dari yang sedikit-sedikit aja, dan itu tidak mengganggu stabilitas si koperasi yang di sebelahnya sama kantin, Bu. Nah, di sini disinyalir misalnya kita coba 3 produk aja. Misal nasi uduk, pastel dengan bumbu kacang, sama es mambo, Bu. Di sini kapasitas harganya yang memang di sini targetnya adalah anak-anak yang jarang sarapan, Bu, dan jarang mempunyai uang saku. Karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, Bu. Nah, itu kita temui itu di sekolah. Nah, maka saya asumsinya, misal andai kata nasi uduk itu yang hanya pakai daun pisang tuh ditutup gitu, Bu. Nah, terus nanti isinya ya sewajarnya aja, krim tempe sama bihun. Nanti harganya itu kita nego agar bisa memadai, misalnya 4.500 harga modal. Harga jualnya 5.000. Terus yang kayak pastel sama es mambo itu 2.000 rupiah. Jadi range harganya cuma 2.000 sampai 5.000. Karena kita juga lihat di lapangan, Bu, anak-anak yang nggak sarapan itu benar-benar cuma bawa air putih. Jadi mereka kosong menerima pelajaran, perutnya dalam kondisi lapar. Nah, maksud kami kalau ini di ACC kita buka, kita ganti tuh sebelumnya namanya Konnichiwa, kita follow up lagi dari yang kemarin namanya Juragan Masa, Juara Dagang Masa. Nanti kita tugaskan itu nggak usah banyak-banyak, misalnya volunteer sekelas 3 orang. Profit yang diperoleh dari si program ini, Bu, kita nanti pakai ke Jumat Berkah. Entah itu misalnya Jumat Berkahnya baru bisa terrealisasi minggu kedua dan minggu keempat, karena nggak mungkin kan profitnya tinggi dengan harga-harga seperti ini gitu. Nah, untuk yang es mambo ini juga kita menggunakan aset sekolah yang udah ada, Bu, yaitu OB, Bu. OB itu yang namanya Pak Dayat, dia bikin es mambo, Bu. Cuma kan sekarang dia jual es mambonya masih dilokalisir di area dulu, taruh di kulkas. Nah, ini kita coba up lagi, kita angkat, kita taruh di koperasi situ. Nanti harga awal sih kalau dia jual kan 2.000, nanti kita nego 1.800, jadi 200-nya itu profit buat si Juragan Masa. Itu bayangan saya, Bu, berkaitan program yang akan dikembangkan. Kurang lebih durasinya itu 2 minggu dari sekarang. Nanti kalau tahun ajaran baru, sekiranya bagus nih, kita tindak lanjut lagi. Gimana, Bu, pandangan Bu Sri?
Bagus sekali nih idenya Bu Budi. Semoga kegiatan ini nanti artinya memberikan keberkahan juga ya, Ya. buat anak-anak juga yang tidak bisa sarapan dari rumah, kemudian juga tentunya berkontribusi juga buat pembelajaran, sehingga kalau dia bisa sarapan dengan harga yang murah, bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya. Bagus sekali Bu Budi, silakan dilanjutkan. Lanjutkan ya Bu. Jadi nanti saya akan berizin ke Pak Sobur. Tadi pas awal tadi sudah ngobrol sama Pak Nurjama selaku Wakil Satpras, sehingga nanti ada dukungan secara kebijakan ya dari Bu Sispa, Bu Kepala Sekolah, Pak Nurjama selaku yang punya sekolah yaitu Sarana Prasarana, terus Pak Sobur selaku Ketua dari Koperasi. Makasih banyak Ibu atas arahannya, atas dukungan di dalam program ini. Terima kasih ya Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar. Dengan demikian, maka refleksi yang saya lakukan pada tahapan B, baik itu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan, maka terlampir pada halaman berikut ini. Peristiwanya adalah saat proses pembelajaran di kelas mengajarkan materi pembentukan unit usaha. Nah, di sini kita akan membentuk kelompok belajar sesuai dengan divisi struktur unit usaha dan monitoring dari progres masing-masing divisi. Itu peristiwa yang nyata saya lakukan di tahapan buat pertanyaan. Perasaannya tentu senang, tertantang ya, karena ini hal yang baru. Anak-anak dengan input yang ada harus mampu saling berkolaborasi, menjaga komunikasi dengan baik, sehingga mampu memodifikasi ya hal-hal yang juga dengan adanya unsur teknologi, sehingga mampu memajukan kewirausahaan yang ada di SMA Negeri 61 Jakarta. Adapun pembelajarannya di sini ada sebuah kolaborasi yang akan lebih memudahkan dan meringankan suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan yang tadinya berat bisa menjadi terasa lebih ringan. Itu pembelajaran yang kami rasakan untuk saat di tahapan buat pertanyaan. Kemudian adanya saling controlling satu dengan yang lain, mengingatkan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan, itu juga merupakan pembelajaran penting yang berpihak pada murid. Adapun penerapan ke depannya yaitu di tahapan buat pertanyaan ini adalah membuat jadwal proses pembuatan unit usahanya, kemudian membuat keputusan bersama mengenai modal usaha dan perhitungan dari laba yang akan diperoleh. Setelah tadi di tahapan buat pertanyaan, saya berlanjut kepada tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, kegiatan apa saja yang menarik untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan? Produk apa saja yang disukai untuk dijual di warga sekolah? Maka tindakannya kami melakukan uji coba penjualan, produk-produk kuliner yang diminati warga, mini riset harga produk yang diminati pembeli. Dan yang ketiga, rencana pelibatan murid melalui suara pilihan dan kepemilikan, ini tentu dengan jejak pendapat saat pembelajaran di kelas, yaitu mengenai murid menyampaikan aneka produk yang bisa mereka munculkan, terus menentukan pilihan produk-produk unggulan dari NASA Student Company, dan kepemilikannya adalah merasa merawat, memberi kreasi pada modal fisik yang ada. Aset yang diberdayakan yaitu modal manusia meliputi guru, murid, dan orang tua murid pada tahapan ambil pelajaran ini. Modal sosialnya website dan YouTube sekolah, modal fisiknya ruang kelas, laptop, HP, internet yang digunakan untuk persiapan dari pelaksanaan program ini. Waktunya adalah saat proses pembelajaran kewirausahaan dengan saya sebagai penanggung jawabnya. Itu adalah 5 poin yang dicantumkan di dalam tahapan ambil pelajaran. Bagaimana saya bisa refleksi dari tahapan ambil pelajaran tersebut? Pertama adalah mengenai peristiwanya. Di sini situasi yang dihadapi adalah murid yang memiliki kemandirian dalam menuangkan ide atau gagasan produk kewirausahaan, memiliki kreativitas dalam dunia digital, dan mampu bekerja sama dalam kelompok atau kolaborasi sesama teman sejawat. Ini yang tampak pada saat
saya di tahapan ambil pelajaran. Jadi anak-anak saling komunikasi itu peristiwa atau nyata yang terlihat. Tindakan lainnya yaitu koordinasi lebih lanjut kepada kepala sekolah, presentasi sebagai bentuk penyamaan suara oleh murid tentang ide usaha yang dilakukan oleh muridnya. Jadi ada perwakilan murid yang akan presentasi, kemudian yang lain saling memberikan pendapat. Kerja kelompok untuk mendesain dari struktur organisasi usaha yang kita sepakati. Hasil yang tampak yaitu terlihat banyak-banyak ide yang kreatif itu dari murid tersampaikan saat diskusi, sehingga suasana menjadi lebih hidup, daya kreasinya muncul, sehingga muncullah ide-ide yang akan memodifikasi dari mulai desain logo, pembuatan buklet yang berbasis digital melalui Canva. Dan ini adalah tahapan dokumentasi di tahapan peristiwa. Yang satu adalah koordinasi, ini paparan di kelas, anak bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kemudian refleksi 4P di perasaan, yaitu saat melakukan aksi nyata di tahapan ambil pelajaran ini saya merasa kagum terhadap keseriusan murid dalam melakukan proses pengembangan diri berwirausaha, dan murid tampak senang ya mengerjakannya, tetap enjoy sesuai dengan waktu luang dan juga sesuai dengan bakat minatnya. Adapun pembelajarannya, mereka di sini murid terfasilitasi sesuai bakat dan minatnya sehingga tergabung pada kelompok divisi unit usaha tertentu. Jadi di sini muncul pilihan yang akan mereka pilih. Saya masuk divisi mana nih? Oh, divisi keuangan, oh divisi barang, divisi perlengkapan, divisi digital marketing dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan mereka dan munculnya macam-macamnya divisi tersebut dari suara yang dimunculkan oleh murid. Nah, di sini juga murid pembelajarannya menjadi berbakat untuk menjadi leader ya, pemimpin yang terfasilitasi dengan pemilihan direktur unit usaha. Murid yang kreatif secara teknologi maka bisa mengupgrade kemampuannya untuk membuat buklet menu dari usaha yang digemari. Nah, ini adalah contoh gambar dokumentasi yang pada saat tahapan diambil pelajaran mereka coba untuk membuat Canva sedikit tahap demi tahap, membuat buklet untuk unit usaha yang dibuat. Selanjutnya adalah refleksi 4P di rencana penerapan ke depan. Di sini rencana yang akan dilakukan untuk tahapan bagja berikutnya yaitu dikarenakan murid sudah nampak yang berperan sebagai leader, maka saat kegiatan di kelas itu konsisten untuk diberikan waktu memimpin koordinasi di kelas. Jadi leader itu maju ke depan, kemudian paparan apa aja yang harus dilakukan hari ini dan berikutnya sehingga teman-temannya bisa bekerja sama dan paham apa tahapan pengerjaannya. Kemudian yang kedua, jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, di sini sangat kental dengan mandiri dan kreatif. Karena pembelajaran kewirausahaan ini butuh kemandirian. Oh, harus sigap jualan ini, maka ini alat bahannya harus disiapin, kreatif, bagaimana packagingnya, bagaimana cara menjualnya dan lain sebagainya. Itu adalah pengembangan diri murid di dalam ranah profil pelajar Pancasila yang kita hubungkan di dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga yaitu pemimpin pembelajarannya, salah satu terapannya adalah KSE, yaitu mengimplementasikan kompetensi kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan di program NASA Student Company ini murid menjadi terlatih secara sosial dan berelasi. Ini adalah foto terkait yaitu saat leader yang unit usaha tersebut mempresentasikan tahap demi tahap di dalam kegiatan yang berpihak pada murid. Dilanjutkan nanti akan saya hadirkan video-video ataupun foto yang sudah dilakukan pada tahapan-tahapan berikutnya yang akan insya Allah mempermudah jalannya keterlaksanaan bagja sehingga action dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di dalam program NASA Student Company yang berpihak pada murid ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan, support dan doanya agar konsisten sehingga program ini berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah Bapak dan Ibu Direktur ya, waktu di event kewirausahaan. Nah, di sini sebelum ini menunjukkan tadi rekan-rekan di sini berkaitan untuk jejak pendapat mengenai unit usaha yang akan kita tindak lanjuti kegiatan dari kewirausahaan. Nah, semuanya nih dari Lintang, Andika, Hanan, sama Naila kan pernah lihat tuh di dekatnya sini kan ada Konnichiwa. Nah, itu kan kalau kita lihat nggak aktif ya. Nah, nggak aktif, maka kita akan berupaya mengaktifkan ruang kecil itu yang useful, yang nantinya bisa berkorelasi sama kegiatan murid. Terutama di sini nantinya ketika ini kan semuanya pada pakai emblem tuh. Oh iya, pas banget tuh emblemnya tuh. Wih, ya lulus semua pokoknya harus ya. Nah, nanti tinggal dipilih di seksi mananya. Nah, itu kita akan dibawain juga di naungannya si apa salah nih? Apa sih berapa tuh? Si 5 ini. Untuk di kewirausahaan. Nah, berkaitan sama hal yang akan diusung itu ibu mau minta pendapat untuk nama unit usahanya. Apakah mau tetap Konnichiwa, Koperasi Penciptaan Siswa, atau NASA Student Company, berarti 61 Student Company, atau Juragan NASA, Juara Dagang 61. Nah, nanti silakan tuh dari semuanya ngasih pendapat apa yang pas. Kalau misalnya ini kayak lebih seru Konnichiwa aja gitu namanya, atau student company biar kayaknya lebih ada company dari studentnya gitu. Nah, di sini coba keluarkan pendapat kamu berkaitan dengan rilis untuk unit usaha yang bakal dipakai, entah itu buat muridnya, entah itu nanti buat mata pelajaran kewirausahaannya. Jadi nanti responnya tetap dari PKWU, tapi nanti bisa join tuh kita berkolaborasi dengan seksi 5 boleh, dengan program-program yang lainnya yang bisa harus difasilitasi berdagang di situ juga boleh. Jadi kan nggak ikut. Sekarang kan orang banyak yang anak murid maaf nih lagi nge-hire program paris apa, dia nyari untuk income, akhirnya kan nggak ada yang ngambil barangnya katanya, harus di punishment dulu nanti denda lo sekian gitu kan baru ngambil. Biar itu nggak terjadi, kita hidupkan dari sekarang. Paham ya Mas? Nah, sekarang itu sudah pendapat dulu. Kira-kira gimana untuk namanya dulu? Saya pendapat dari saya yang kedua bukan sebagai company. Kenapa? Karena zaman sekarang kan masalah bahasa Inggris lebih diakses ya sesuai zamannya aja sih. Nah, terus juga dulu pas SD saya kebetulan juga ada namanya student company. Emang itu juga sama, ada juga jualan-jualan. Terus kalau menurut saya pribadi sih, nah gimana satu student company ini akan lebih gampang buat di proses kedepannya kayak dikasih nama-nama broker yang kayak apa perbuatan atas dari company ini tuh jadi lebih Fleksibel lebih gitu ya? fleksibel, lebih modern juga namanya. Jadi ya makanya saya pribadi sih lebih prefer student company buat jadi apa kayak jadi baru gitu, bukan kayak Konnichiwa kan jadi perkembangan baru lah student company kayak lebih modern, lebih up to date lah istilahnya. Ya, gitu. Thank you. Itu untuk argumentatif dari anak. Ada yang lainnya? Nggak usah terpengaruh mau yang lain boleh. Atau ada list number 4 nggak apa-apa. Kalau untuk pilihan yang tersedia sih saya lebih masuk ke yang pilihan ketiga juga. Kenapa? Karena secara kita sekolah di Jakarta gitu ya, istilah juragan itu sangat cocok mungkin ya untuk masalah company kewirausahaan ini. Apalagi kan kita udah berpengalaman salah satu project kita terakhir ini yang ketiga itu pakai slogan juga juragan kan. Itu menurut saya udah cocok juga. Terus untuk selanjutnya dari kepanjangan juragan NASA, juara dagang NASA itu menjadi tinggi si warga sekolah terutama murid untuk meningkatkan skill dagang, skill kewirausahaan dari staff. Jadi menurut saya lebih cocok juragan NASA. Apa kita
Itu jadi dilihat dari kepanjangannya ya, juara dagang, dan lebih ya emang buat dagang doang. Kalau konteksnya buat ke juragannya ya. Iya. Oke, siap. Ada lagi? Rika yang mana? Saya itu lebih prefer ke teknik jiwa, karena kalau misalnya Kan begitu. koperasi Kepala bisa beda kan? kalau koperasi milik Kalau kamu Andika yang pakai apa? Andika yang pakai H. Oh iya, oke. Pas benar. ANDH ya. Iya. Oke. Kayak di sini Bu. Ya. Jadi kalau misalnya koperasi ini kita siswa itu menurut saya ada singkatan juga kayak konnichiwa. Nah, menurut saya itu pelafalan dan penyebutan itu lebih gampang daripada yang ketiga, daripada opsi 2 dan 3 itu. Dan itu kalau misalnya untuk zaman sekarang ini berjalan di catatan sebenarnya lebih terupgrade yang opsi 2 itu. Ada bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya menurut saya pribadi itu jikalau kalau misalnya kita ingin menempati mencari satu tempat itu dengan nama yang sudah tertera aja, kalau menurut saya kalau misalnya kan itu koperasi ini milik siswa itu kayak udah ada singkatannya lah, kayak ntar kita ke konnichiwa aja yuk biar beli ini gampang aja gitu Bu nyebutannya. Siap. Saya juga setuju bahwa Nika karena konnichiwa itu kan udah familiar. Sama Andika harus mendahului memang. Harus kompak. Yang ini Karena pakai konnichiwa udah familiar banget ya. Nah ini familiar. Terus ya walaupun namanya nggak berubah, tapi kan kita bakal yang apa yang dirubah dari konnichiwa itu tersendiri adalah dari isinya Bu. Jadi apa nih aku nggak ada yang beda, tapi kita membuktikannya dengan produk yang dalam konnichiwa tersebut, dari keaktifan atau produk-produk baru dari tambahan. ada lagi. Tapi kalau menurut saya, maaf ibu suaranya merdu memang. Tapi kalau menurut saya, nasa student company itu kita bisa membawa si juragan sama si konnichiwa ini. Jadi kalau kita bisa buat program-program di nasa student company ini dengan ya tadi membuat juragan asa sama membuat konnichiwa. Kayak yang tadi si Hana bilang, jadi fleksibel, jadi kita bisa buat program-program lain. Soalnya lebih besar juga maknanya sih kalau yang namanya. Yes, ya. Sip. Ada lagi Kak? Say something ya. Saya Kak lagi. Ya. kalau saya setuju sama Konnichiwa, tapi terlepas sama yang Nika sama Nika sama dia, kalau bisa bilang pertanyaan contoh atau menurut saya Konnichiwa itu kalau membuat suatu brand atau suatu usaha itu yang mudah untuk diingat atau bisa menempel di ingatan pelanggan. Jadi kayak Konnichiwa itu panjang. Kalau menurut saya kalau misalnya nasa student company itu kayak terlalu formal dan itu tidak ada ciri khas gitu, kayak company nasa student kan ya siswa nasa dengan company itu kan bahwa juga nasa sebenarnya bisa juga, tapi Konnichiwa itu kayak lebih ringkas gitu. Kalau misalnya orang bisa mengingat juga nasa atau juga kayak Konnichiwa itu kayak lebih ringkas, kayak Konnichiwa apa lebih unik juga gitu. Oke, makasih banyak. Lebih unik. Jadi itulah ketika kita berkolaborasi seperti ini, nggak perlu banyak orang. Hal-hal kecil kayak gini, tapi kita bisa ngeriung bareng, dimana dari ngeriung itu sesuatu bisa kita kerjakan. Dan ini tanpa ibu duga, ternyata semuanya adalah anak-anak hebat yang nantinya bisa masuk ke itu yakin bisa. Ya. Nah, jadi gini sebenarnya. Semua idenya itu keren-keren, bagus-bagus kan ya. Jadi kalaupun kita pakai NASA Student Company, bawahnya Street Konnichiwa, nggak juga. Juragan NASA misalnya berarti nggak cocok nih kalau dipakainya event untuk di label di situ, karena itu bisa buat mengakomodir dagang doang, tapi bisa sebagai tempat di mana kamu mau orasi, mau apa, bisa nggak? Kan kita bisa ngadain begitu. Jadi misalnya di jam istirahat tertentu saksikan ya nanti orasi apa gitu atau promosi tentang apa gitu. Kan bisa dia belum pernah mengadakan itu, belum pernah mau mengadakan itu, atau melelang barang tertentu, terus ternyata itu bisa useful buat agenda lokal apa gitu kan. Jadi Freeport lebih mana nih? Kalau
Nah, kalau saya tadi setuju sama yang dikatakan, tapi konnichiwa itu jadi main dulu untuk jadi konnichiwa dulu baru kita student company, karena ada student company kan yang menjelaskan itu ya, dari kayak Konnichiwa-nya belum ada nasanya. Iya kan, jadi namanya nasa student company. Jadi di bawahnya, di atasnya konnichiwa, di bawahnya baru nasa student company. Iya, saya Atau bisa kita buat satu nomor yang ada korelasinya dengan hasil tapi lebih gampang untuk dilakukan sama bisa tuh kayak konnichiwa gitu. nah Jadi di other name gitu, iya di other name, tapi korelasinya tetap dengan masa student company atau kayaknya need time deh kalau harus di Iya, other. SC aja. Soalnya ibu mau rilisnya di hari Jumat ini. Oh, SC. Jadi real. Tar dulu. Nah, jadi gini ya ceritanya, kan kita ibu mau openingnya tuh di Friday ini. After that kan kamu lagi acara apa tuh? Nasage. Nah itu dilatih tuh mau hari, nggak mesti everyday. Hari apa tuh? Misalnya Senin maupun hari dua hari aja misalnya. Masalah kok ketika saya buat apa yang lagi mau di atau segala macam, tapi kalian tuh udah punya corong ke kami gitu ya. Kan itu belum hidup karena nggak ada yang membantu kalian kan. Belum ada teacher yang merangkul kalian untuk memegang itu. Akhirnya kan terpakainya cuma buat gudang, buat naruh something yang barang-barang tertentu yang harus dibawa ke kelas gitu kan selama ini. Berarti apa? Mendingan konnichiwa-nya tetap di atas atau lebih besar mana nih? NASA student company bawahnya baru state konnichiwa. Jadi maksudnya kalau tugas pribadi itu lebih bisa hasil company itu. NASA student company Saatnya jam kelima dimulai. baru dong. Namanya bisa bawa isi konnichiwa. It's time to begin good Jangan job. rasa gini aja. Kata pakai ini biarkan dia dikhususkan untuk event teman. Iya. Jadi misalnya Juragan NASA 1 kemarin rilis 2023, Juragan NASA 2 besok. Tapi kalau mau jualan gimana, konnichiwa aja dia besok. Ya, bisa ya. Nah, konnichiwa ini nanti bisa menaungi dari berbagai banyak program, baik office, baik apapun yang tadinya tuh dia harus ke murid-murid atau guru-guru muter-muter. Nah, itu kita bisa aktifkan di sini. Gitu. Tapi satu pintu jadinya. Gitu. Artinya gini kan, kadang-kadang nggak enak mau saya something ke misalnya ke Pak Edi gitu kan. Saya mau jualan gitu kan biar nggak bentrok, penting ya. Nah, jadi nanti yang berizin kan tinggal guru depan gurunya. Kalian tinggal jalankan. Jadi promise-nya, perizinannya tinggal di kami, action kalian. Tapi kita harus kontrol. Artinya produk apa? Gimana kalau gitu? Jadi atasnya NASA Student Company, bawahnya konnichiwa. Itu ya. Masih ini ciptaan siswa. Yang atasnya 61. Company itu perusahaan kan? Perusahaan murid 61. Apa namanya? Konnichiwa. Itu ya. Oke, siap. Jadi dealnya itu ya. Jadi masalahnya itu akan dirilis buat bikin di atasnya itu. Nah, kan sekarang masih konnichiwa doang dan udah warnanya udah pudar banget kan. Nah, jadi kita masukin ya. Jadi misalnya gini ya. NASA mengenai logo nanti aja ya. Kayak kalau NASA-nya kapital semua, student company-nya kecil aja kali ya. Biar nah, Iya dia sama Iya. si Adi. oh iya benar. Iya maksudnya kayak gini aja ya. Iya. Ya, misalnya student company begini terus konnichiwa gitu ya. Konnichiwa operasi tetap ini ya. Jadi nggak menghilangkan ide-ide yang udah keluar gitu. Nanti Naila dipakai juga tapi jadi ada Juragan NASA 1, Juragan NASA 2 gitu ya. Ciptaan oke gitu ya. Pakai jalan lagi ya, jalan kita ya. Atau labelnya di sini karena belum ada label kita, bisa nggak cepat bikin label?
logo ini kan ya. Bisa ya. Tapi untuk deadline cuma ada. Kan biasanya cepat sih, idenya langsung kan. Kalau saya harus membaca dulu, Ini lingkup Itu boleh lupa. Jadi kan tinggal ibu yang ketemu bocah. Misalnya kan berarti kan di sini logo 61 nih, ya nggak? Terus baru di sini logo apa? Kalau kayak gini berarti konnichiwa-nya aja kan? Jangan bawa-bawa jadi posisi di sini, karena nanti kan naungannya macam-macam di sini. Tapi melibatkan kalian nanti, boleh. Ini berarti bikin lagu konnichiwa bikin lagu buat lanjut kamu nggak usah Nggak usah, apa better yang paling atas? kalau saya better dulu di atas dia garis besar. Udah deh, berarti ini ya. iya lagu Siap. Jadi seperti itu ya, pakai nama ini ya. Nah, apa alamat ya? Jalan gitu kan? Taruna. Bener nggak sih? Ya, Taruna Pahlawan Revolusi. Nggak pakai ini dulu, SMAN 61 Jakarta. Tapi saya pakai ya? dia pakai di bawah Nassar ini sih Bu. Student Company. Oh, atau nggak usah? Langsung. Karena udah ada Langsung. oh ya, Jalan Taruna Pahlawan Revolusi, Selamat Bambu. Selamat Bambu, Jakarta Timur. Jadi ini only for student. Jadi something yang bisa berkorelasi ke penjualan dan segala macam. Di hire di sini. Nanti kalau butuh backup gurunya, tinggal gaya kalau gitu. Jadi dari lagi yang lain akan sekiranya bisa untuk kolaborasi di hari ini. Ya, oke. Terima kasih buat semuanya. Ibu untuk video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gladi dan Seja. Waalaikumsalam Bu. Oke, lagi apa nih? Lagi bikin logo unit usaha Bu. Oke, unit usaha dari Nassar Student Company. Nassar Student Company. Oke, terus pakai aplikasi apa? Kombinasi ya? Iya, kamu. Apa tuh? Kita pakai Canva sama Procreate. Oke. Mau judulnya apa tuh judulnya? Judulnya Nassar Student Company. Ada label apa tuh? Kalau kita kayak buat bentuk unsurnya seperti rumah atau yang kayak sekolah, lalu dengan unsur tangannya itu seperti kayak company gitu. Company ya? Kesatuan. Teamwork. Teamwork. Oke, selamat bekerja. Semoga cepat selesai logo unit usahanya. Makasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya banggakan anak-anakku, anak-anak OSIS, anak-anak PK OSIS, dan juga anak-anak yang tergabung dalam kegiatan kewirausahaan. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu Bu Rahayu menyampaikan kepada Ibu tentang aset sekolah, tentang modal sekolah. Kemudian Bu Budi ingin mengembangkan, artinya ingin menghidupkan kembali Konnichiwa, operasi mini cikal siswa yang ada di SMA 61 yang selama ini tidak berkembang atau tutup begitu ya. Akhirnya dihidupkan kembali, ini sangat bagus sekali karena juga ini bisa mengembangkan
proyek kelima kita. Dan tentunya aksi nyata ini sangat diperlukan untuk menunjang juga kreativitas dari anak-anakku semuanya. Dan Ibu bangga bahwa ada guru yang artinya memikirkan, berinovasi untuk meningkatkan di sekolah kita. Dan mohon juga anak-anakku yang tergabung dalam kegiatan ini, mari terus kita kembangkan, sehingga kegiatan ini tentunya akan membawa dampak positif bagi sekolah kita dan juga bagi kalian. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga kegiatan ini tetap konsisten, terus dilanjutkan. Dan bahkan kalau bisa kita tularkan ke sekolah-sekolah lain. Kita pamerkan ke sekolah-sekolah lain supaya artinya sekolah lain juga bisa belajar dari praktik baik yang kita kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru atas sambutannya. Dengan mengucap Bismillah, NASA Student Company, Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada Ibu Sri untuk menuliskan dari harapan program NASA Student Company di dalam kanvas kami sehingga kami bisa tahu apa harapan yang akan diberikan. Tanda tangan ya, Bu? Ibu.